Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sumber Update kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Lara Putri Yulina, sejumlah informasi aktual, informatif, dan terpercaya seputar peristiwa di Sumatera Barat dan sekitarnya kami siapkan untuk Anda. Berikut rangkaian berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir berdampak pada terganggunya jalur distribusi pangan. Akibatnya sejumlah bahan pokok melonjak tajam, terutama cabai yang kini menembus harga hingga Rp200.000 per kilogram. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter kami, Putra Albestin. Selamat sore. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menyebabkan terganggunya alur distribusi pangan. Dampaknya harga bahan pokok melambung, terutama cabai yang tembus dengan harga Rp200.000 per kilogramnya. Berikut laporan lengkapnya. Banjir besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan aktivitas distribusi hasil pertanian terganggu. Sejumlah ruas jalan utama terendam air dan lumpur, membuat truk pengangkut komoditas terlambat, bahkan tidak dapat masuk ke pasar tradisional. Kondisi ini berdampak langsung pada ketersediaan bahan pangan. Di Sumatera Barat, harga cabai merah melonjak hingga Rp200.000 per kilogram. Sementara di Sumatera Utara, harga cabai yang sebelumnya berada di kisaran Rp40 hingga Rp60.000 per kilogram kini naik drastis menjadi Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Mungkin bisa jadi cabai dari luar masuk. Tak hanya cabai, sejumlah komoditas lain seperti bawang merah, bawang putih, telur, serta sayuran turut mengalami kenaikan harga. Meski tidak setinggi cabai, data ini dihimpun dari laporan narasi Sumatera Utara yang mencatat adanya tekanan pasokan akibat cuaca ekstrim dan penggangguan distribusi. Pemerintah daerah pun mengambil langkah antisipasi dengan menyiapkan pasokan tambahan dari luar wilayah Sumatera, termasuk dari Pulau Jawa, guna menekankan lanjut inflasi dan menjaga stabilitas harga di pasar. Lonjakan harga bahan pokok ini diperkirakan masih berjalan hingga distribusi kembali normal. Pemerintah mengimbau warga tetap bijak berbelanja sambil menunggu stabilitas harga di pasar. Itulah laporan kami mengenai dampak banjir terhadap harga pangan di Sumatera. Selamat sore. Pemirsa, banjir bandang yang melanda kawasan Siteba, Kota Padang, menyebabkan jembatan Surau Gadang di Pasaraya Siteba mengalami kerusakan parah hingga putus. Akibatnya, akses utama warga menuju wilayah di seberang sungai tidak dapat digunakan, dan aktivitas masyarakat terganggu. Hingga kini, jembatan tersebut masih ditutup sementara, sambil menunggu perbaikan dari pemerintahan daerah. Untuk mengetahui kondisi tersebut, kita bergabung dengan reporter kami, Wilsi Sri Wahyudi. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di Siteba, tepatnya di Jembatan Surau Gadang Siteba, Pasaraya Siteba. Jembatan Surau Gadang Siteba mengalami kerusakan parah dan sudah putus akibat diterjang banjir bandang yang melanda kawasan ini beberapa hari lalu. Kondisi ini tentu menimbulkan kekhawatiran bagi warga karena jembatan merupakan akses utama aktivitas masyarakat di sekitar sini untuk terhubung dengan daerah di seberang. Dilihat dari lokasi kejadian, jembatan putus dan tidak bisa dilewati lagi. Warga terpaksa memutar mencari akses lebih jauh untuk menuju seberang. Lihat
maupun warga di sekitar tepi sungai rata terbawa arus banjir bandang dan tanah di tepi sungai longsor. Jadi untuk sementara waktu akses jembatan terpaksa ditutup menjelang ada perbaikan oleh pemerintah setempat. Dengan kondisi jembatan Surogadang Pasar Siteba yang sudah putus akibat banjir bandang ini, masyarakat dihimbau agar tetap waspada dan mematuhi larangan untuk tidak mendekati ke jembatan karena dapat membahayakan bagi keselamatan. Dan tentunya diharapkan bagi pemerintah daerah agar dapat segera memperbaiki jembatan yang putus agar tidak menimbulkan korban jiwa. Sekian dari saya, Wilsi Sriwahyuni melaporkan dari lokasi kejadian. Pemirsa, dampak banjir bandang juga dirasakan di kawasan pesisir Kota Padang. Banjir yang terjadi pada akhir November lalu meninggalkan kerusakan di sejumlah wilayah. Salah satunya di Pantai Parkit, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. Hingga saat ini proses pembersihan dan penanganan masih terus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi terbaru di lokasi, kita bergabung dengan reporter kami, Jingga Khairunisa. Pemirsa, saya Jingga Khairunisa melaporkan langsung dari Pantai Parkit, tepatnya di kawasan belakang Universitas Negeri Padang. Hingga 9 Desember 2025, lokasi ini masih menyimpan sisa-sisa material banjir bandang yang mengalir deras ke arah pantai pada akhir bulan November lalu. Pantauan di lapangan memperlihatkan bahwa sejumlah sisa material banjir masih bertumpuk di kawasan pesisir. Di sepanjang bibir Pantai Parkit terlihat kayu gelondongan, ranting besar, serta campuran sampah rumah tangga yang terdampar hingga ke permukaan pasir. Lumpur yang terbawa arus juga masih mengering di beberapa bagian, menunjukkan seberapa kuat aliran air yang menerjang kawasan ini beberapa minggu lalu. Kondisi serupa juga tampak di beberapa titik sekitar Air Tawar, di mana tumpukan sampah dan material banjir masih menunggu untuk dibersihkan. Aktivitas pembersihan terus berlangsung sejak pagi oleh petugas dan relawan yang mengumpulkan material tersebut secara bertahap. Selain itu, warna air laut di kawasan Pantai Parkit umumnya berubah dari biru kehijauan menjadi coklat keruh. Perubahan warna ini disebabkan oleh lumpur dan tanah dari aliran sungai yang bermuara ke laut, sedimen halus yang terbawa arus deras dari wilayah hulu, serta material organik seperti daun, ranting, dan sampah yang bercampur dengan air laut. Secara visual, air laut tampak seperti coklat susu hingga coklat keabu-abuan, terutama di dekat bibir pantai. Semakin ke tengah laut, warna air perlahan mulai memudar dan kembali ke hijauan, namun masih terlihat garis pencampuran antara air laut dan air banjir. Pemerintah kota terus mengerahkan petugas untuk mempercepat proses pembersihan sambil mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih bisa terjadi. Pemirsa, meskipun hari ini sudah jauh lebih terkendali, upaya pembersihan dan pemulihan diperkirakan akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Untuk itu, warga tetap dihimbau untuk berhati-hati dan menghindari area pesisir dan bantaran sungai yang berpotensi susulan aliran banjir. Dari Pantai Parkit, Air Tawar, Kota Padang melaporkan. Kembali ke studio. Pemirsa, kita akhiri liputan Sumber Update hari ini dengan informasi ringan dan edukatif. Di Kabupaten Pasaman, sebuah situs peninggalan abad ke-12 kembali menjadi perhatian. Candi Tanjung Medan, yang diyakini sebagai tempat peribadatan Putih Sangkabulan pada masa lalu, hingga kini masih menyisakan 4 bangunan candi yang tampak jelas. Keberadaan situs ini menjadi bukti perjalanan sejarah sekaligus nilai tradisi yang terus dijaga. Berikut laporan terkini, kita bergabung bersama reporter kami, Indah Permatasari.
Pemirsa, keberadaan Tanjung Medan tidak hanya memberikan keindahan visual, namun juga menjadi pengingat akan perjalanan sejarah dan budaya masyarakat. Pelestarian kawasan ini diperlukan agar generasi mendatang tetap mengenal nilai lokal dan jati diri daerah. Dari Tanjung Medan, Pasaman, saya, Indah Permatasari, melaporkan. Candi Tanjung Medan merupakan situs bersejarah yang berada di Komplek Tanjung Medan dan diperkirakan berasal dari abad ke-12 hingga ke-13. Pada masa itu, candi ini diyakini menjadi tempat beribadah Putri Sangkabulan, seorang tokoh yang dihormati dalam tradisi setempat. Sebagai bangunan suci pada era pengaruh Hindu-Buddha, candi ini menjadi bukti penting perkembangan spiritual masyarakat pada masanya. Hingga kini, keberadaan Candi Tanjung Medan tidak hanya menyimpan nilai historis, tetapi juga menjadi simbol warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Sebagai pusat kegiatan ritual pada masanya, Candi Tanjung Medan tidak hanya menjadi tempat pemujaan, tetapi juga ruang penyimpanan simbol-simbol keagamaan yang berkaitan dengan Putri Sangkabulan. Kini, situs ini menjadi sumber penting bagi penelitian arkeologi sekaligus pengingat bahwa Tanjung Medan pernah menjadi pusat kebudayaan yang maju. Pelestarian kawasan candi menjadi langkah penting agar nilai sejarah ini tetap dikenal oleh generasi mendatang. Upaya pelestarian situs ini juga tidak terlepas dari peran Bapak Hasri, juru pelihara Candi Tanjung Medan. Setiap hari ia mengawasi kondisi kawasan candi, memastikan struktur yang tersisa tetap terjaga dari kerusakan dan konstruksi. Dengan pengetahuan yang ia miliki dari para pendahulu, Bapak Hasri turut menjadi narasumber penting bagi pengunjung maupun peneliti yang ingin mengetahui sejarah Candi Tanjung Medan, termasuk kisah tentang tempat ini yang pernah menjadi pusat pemujaan pada masa Putri Sangkabulan. Perannya menjadi garda terdepan dalam menjaga warisan budaya yang berusia berabad-abad ini. Baiklah, saya Indah Permatasari dari Tanjung Medan, Kabupaten Pasaman, melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sajikan dalam liputan sumber update hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Lara Putri Yulina bersama seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.